Tidak disangka video yang kemarin saya buat itu ternyata viral dan banyak menuai komentar-komentar yang menurut saya negatif. Tetapi tidak apa-apa, dari situ saya menjadi tahu bahwa saya harus membuat video seperti apa selanjutnya. Nah, dalam video ini saya ingin menegaskan dua hal. Yang pertama, saya sangat setuju dengan apa yang diwacanakan oleh Gubernur Jawa Barat. Meskipun di luar sana banyak kontroversi, tetapi saya secara pribadi yakin bahwa Kang Deddy itu sudah memiliki detail-detail perencanaan, solusi, dan lain sebagainya secara matang. Saya yakin itu kapasitas beliau mampu untuk menjawab persoalan itu. Yang kedua, karena saya banyak dituduh sebagai oknum guru yang bermainlah, menghambat kebijakan, menggiring opini publik, dan apapun komentar buruk sahabat-sahabat terhadap saya, di sini saya ingin tegaskan bahwa setiap keluhan beban yang dirasakan oleh orang tua, oleh wali terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, itu disebabkan oleh sekolahnya tidak merencanakan program yang melibatkan komite sekolah, yang mana komite sekolah itu adalah perwakilan-perwakilan dari orang tua. Saya ulangi, merasa terbebani akan program-program sekolah itu karena sekolahnya tidak melibatkan komite atau orang tua wali siswa dalam merencanakan program-program yang akan diselenggarakan di sekolah. Jadi ketika ada sekolah mengadakan kegiatan ini itu, kita sebagai orang tua merasa terbebani karena kita merasa adalah objek dari kegiatan tersebut. Tetapi kalau keadaan sekolahnya, mereka dalam merencanakan program kegiatan sekolah itu melibatkan komite sekolah, orang tua dalam menyusun program tahunan, maka saya rasa orang tua tidak akan merasa terbebani karena mereka sendiri yang memusyawarahkan dan menyepakati program tersebut. Jadi di sini ada dua keadaan sekolah yang masing-masing menimbulkan konsekuensi. Jika orang tua merasa keberatan dengan program-program sekolah, berarti orang tua itu adalah objek dari perencanaan program yang diprogramkan oleh sekolah saja tanpa melibatkan orang tua. Kalau orang tua tidak merasa terbebani, artinya orang tua itu adalah bagian dari yang memusyawarahkan program-program kerja sekolah dan disepakati bersama. Nah, di sini menurut saya pentingnya sahabat-sahabat orang tua itu perlu mengetahui tentang kedudukan komite di sekolah. Komite sekolah itu adalah kumpulan orang dari orang tua atau wali siswa, komunitas pelajar yang peduli akan sekolah atau tokoh masyarakat yang itu di semua satuan pendidikan itu seharusnya ada karena diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di situ sahabat-sahabat bisa baca secara detail. Tetapi saya akan menyinggung sedikit saja soal fungsi komite. Pertama, komite itu memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan program yang akan sekolah kerjakan. Misalnya terkait program study tour, wisuda, itu kan pasti direncanakan di awal tahun, tidak akan ujug-ujug gitu loh. Nah, itu komite itu memiliki tugas mempertimbangkan ini kebijakan mau diiyakan atau tidak, dimusyawarahkan. Kalau komite tidak sepakat ada wisuda, tidak sepakat adanya study tour, ya di sekolah itu tidak akan ada tanpa harus dilarang oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian rencana anggaran kerja sekolah atau pendapatan sekolah, komite juga bertugas memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan merencanakan anggaran. Di sekolah itu setiap sekolah menerima dana BOS sesuai jumlah siswa, per siswanya 900.000 per tahun. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada 100 siswa misalnya, dikalikan 900.000 berarti dapat 90 juta satu tahun. Nah, pengalokasian 90 juta itu Ibu Bapak komite orang tua juga memiliki tugas mempertimbangkan. Jadi tidak hanya sekolah yang menentukan bulan ini 10 juta untuk ini, untuk ini, untuk itu. Tidak, orang tua juga punya tugas, komite juga punya tugas. Bahkan kalau misalnya musyawarah tentang anggaran itu dilakukan mendalam, bisa saja kegiatan-kegiatan seperti study tour, wisuda, dan lain sebagainya itu dimasukkan dalam anggaran sekolah yang dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS. Tetapi saya tegaskan di sini ya, saya tidak mengiyakan wisuda atau study tour dilakukan. Itu hal lain, ini mah contoh.
Kalau mau seperti itu pun ya bisa-bisa saja kemungkinannya, karena orang tua juga kalau tahu bahwa anggaran itu harus disepakati bersama komite, mau dialokasikan kepada apa-apanya juga tahu, dan kita tidak akan saling curiga dalam soal anggaran. Mau nuduh guru korupsi, sekolah korupsi, kemudian kriteria kinerja sekolah, fasilitas sekolah, kerjasama sekolah dengan siapa, itu komite punya tugas mengawasi, memberikan pertimbangan. Kemudian juga tugas komite dalam Permendikbud itu menggalang dana. Jadi tong aneh mun aya komite sok ngagalang dana, karena memang diatur seperti itu. Asal diketahui, dipertanggungjawabkan, dilaporkan, dan hanya berupa sumbangan, bukan pungutan. Sumbangan mah tidak dipatok nominalnya, waktunya. Sumbangan mah sukarela. Memang punya tugas komite di situ menggalang dana. Bila mana di sekolah itu ada hal-hal yang tidak tercover oleh dana BOS, nah komite itu tugasnya berpikir bersama sekolah bagaimana caranya nih. Ada yang tidak tercover oleh BOS. Kalau ibu bapak tahu sampai sana, saya rasa ibu bapak itu tidak akan kemudian selalu suudon kepada sekolah, selalu menyalah-nyalahkan sekolah. Atau sederhananya beginilah, saya beri ilustrasi yang mudah. Kalau ibu bapak mau menyekolahkan anak-anak ibu bapak, pertama-tama boleh tidak saya lihat kurikulum sekolah ini? Lihatlah kurikulumnya. Oh, kegiatan intrakurikulernya apa? Kegiatan pokoknya apa? Belajar yang di kelas seperti apa? Materinya apa yang dipelajari? Kegiatan kokurikulernya apa? Kokurikuler itu kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Nah, di dalamnya seperti ada studi tour, datang ke museum dan sebagainya, itu teh ada di kurikulum. Nah, ibu teh tanyakan seperti itu, bapak itu menanyakan seperti itu ketika anaknya mau sekolah. Kemudian apa kegiatan ekstrakurikuler nih, anak saya mah ada punya bakat begini, punya minat begini, bisa tidak tersalurkan di sekolah ini? Itu harusnya di awal pembelajaran itu dicari tahu. Atau sekolahnya yang hideng, nu hideng mah mensosialisasikan program itu kepada orang tua, sehingga orang tua teh tahu, oh di sekolah ini teh ada program gini. Jadi ketika ibu menyekolahkan anak ibu ke sekolah, anak bapak ke sekolah, itu sudah tidak aneh lagi dengan program. Tidak terkesan programnya diada-adakan, karena ibu bapak menyekolahkan anak ibu bapak ke sana tuh sudah tahu di sana akan ada kegiatan apa, ABCD-nya sudah tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, maka terkesannya orang tua itu terbebani dan sekolah itu mengada-adakan kegiatan yang ujung-ujungnya duit UUD. Sana ada di komentar saya mas seperti gitu. Nah, ini perlu saya tegaskan. Jadi saya ingin mengadvokasi. Kesimpulannya, saya ingin memberikan dua pandangan. Kalau di sekolahnya tidak hideng mensosialisasikan program, tidak mau mengajak musyawarah dalam merencanakan anggaran dan program, maka orang tua komite itu harus mau menanyakan dan harus mau memusyawarahkan. Karena tidak sehat sekolah yang seperti itu menurut saya. Harus ada pelibatan partisipasi aktif dari orang tua dalam membuat kebijakan dan program. Nah, kalau sekolahnya sudah sering melibatkan orang tua dalam mengambil kebijakan, menentukan program, merencanakan anggaran, itu sudah bagus, maka ibu bapak juga harus mengimbaskan ke orang tua yang ada di sekolah lain supaya melakukan seperti itu, agar terjadi kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, selama ini kebanyakan kolaborasi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi, karena tidak ada koordinasi, sehingga yang ada saling curiga dan curiga. Nah, itulah kiranya menurut saya yang ingin saya tegaskan dalam video ini. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya juga punya nurani untuk mengadvokasi bahwa yang saya harapkan ke depan itu orang tua yuk ikut berpartisipasi aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah yang terkait program, terkait kebijakan, terkait anggaran. Supaya apa? Supaya sekolah ini benar-benar menyelenggarakan program yang dibutuhkan oleh anak, tidak membebani anak, dan anggaran yang diberikan pemerintah kepada sekolah itu tepat sasaran. Aduh, panjang ting sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatnya. Orang tua siswa sadayana hapunten. Mudah-mudahan sekolah pendidikan di Jawa Barat semakin membaik. Salam akal sehat.